Halo, jumpa lagi sahabat dengan ruang cerita dan motivasi pada sesi video kali ini. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas soal orang yang bermuka dua. Oke, ada orang di dekatmu yang bermuka dua, seperti seseorang yang mengatakan sesuatu yang sangat berbeda ketika berada di depan kita dan di belakang kita. Jadi di depan ngomong ini, di belakang ngomong ini. Ucapannya tidak konsisten ya. Dia cenderung menjadi sosok yang mudah sekali untuk berpura-pura. Jadi nggak jelas begitu ya, nyebelin begitu. Oke, tema pada sesi video kali ini yaitu cara menghadapi orang yang bermuka dua. Jadi nggak perlu kita terburu emosi ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan dulu. Jadi bersabar dan tenangkan diri kita, jangan langsung emosi menghadapi orang yang bermuka dua tadi. Oke, dalam menyikapi dan menghadapi orang bermuka dua bisa membuat kita cukup tertekan ya tentunya. Ingin tetap bersikap baik seperti biasa kepada dia, tapi bikin sakit hati. Namun mau langsung mengoreksi sikapnya nanti disangka terlalu sok tahu begitu ya. Nah, punya teman yang manis di depan dan jelek di belakang memang menjengkelkan tentunya ya sahabat. Apalagi kalau ternyata diam-diam itu dia sering menjelek-jelekkan kita pada orang lain tentunya. Jadi kan memalukan ya. Orang lain menerimanya mungkin menganggapnya benar padahal belum tentu benar begitu ya. Bukan hanya kesal ya, tetapi kebanyakan dari kita mungkin sudah emosi, sudah benar-benar gedek banget rasanya ya, pengen marah begitu. Oke, yang pertama kita harus pastikan dulu itu benar apa enggak. Jadi kadang apa yang kita dengar tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Ketika kita mendengar bahwa rekan atau teman kita adalah orang yang bermuka dua, ada baiknya bagi kita untuk tidak langsung percaya, apalagi sampai ikut-ikutan begitu menjelek-jelekan tanpa ada bukti jelas. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Kemudian lagi, dalam situasi seperti ini, diam adalah jawaban terbaik. Kecuali jika kita mengalami kejadian tersebut sendiri, baru kamu bisa percaya begitu ya. Kemudian lagi, ambil jarak dengannya. Jadi kita harus mengambil batasan ya, jarak. Jadi setelah tahu teman kita ini bermuka dua, kita daripada mencak-mencak, nggak jelas ya emosi begitu, jauh lebih baik lah buat kita untuk tetap bersabar. Ya kan? Nggak ada gunanya ya buang waktu dan tenaga dan pikiran juga tentunya. Jadi agar lebih aman, cobalah untuk mengambil jarak dengannya. Hindari terlalu banyak interaksi dengan temanmu itu. Bukan berarti kita itu jadi judes, jadi apa ya. Jadi kalau dia menyapamu duluan ya jawab saja begitu intinya. Tapi hanya sebatas itu, jangan lebih gitu. Jangan terlalu banyak ngomong dengannya, jangan terlalu berinteraksi deket-deket dengan dia. Kemudian jangan mengungkapkan informasi apapun ya. Salah satu kesalahan fatal yang saat menghadapi teman yang bermuka dua adalah membicarakan rahasia-rahasia pribadi kita dengan dia. Kita kadang keceplosan ya ngomong yang tidak semestinya kita omongin. Biasanya orang-orang seperti ini tidak bisa menyimpan rahasia orang lain. Yang lebih parah, mereka bahkan tidak segan untuk menggunakan rahasia tersebut jadi senjata. Jadi bumerang saat dia merasa kesal atau marah pada kita. Kita tidak inginkan rahasia pribadi kita tersebar kemana-mana. Nah, haruslah hati-hati ya, jangan kebablasan ngomongnya ya. Kemudian apalagi sampai merencanakan balas dendam. Nah, itu tidak perlu juga ya kita lakukan. Jadi wajar ya kalau kita marah saat berurusan dengan orang yang bermuka dua. Siapa sih yang bakal ngamuk kalau tahu orang yang dia percaya justru membicarakannya di belakang? Tapi pastikan kita tidak lantas mengajaknya adu jotos ya, apalagi marah-marah bentrok-bentrokan, apalagi sampai merencanakan balas dendam dan melakukan hal yang sama. Ini tidaklah benar ya. Dia itu memang menyebalkan ya, tapi kalau kita melakukan hal yang sama, itu artinya kita pun sama menyebalkannya dengan dia, sama-sama gila ya. Lagi pula sesuatu yang dimulai dengan rasa marah biasanya akan berakhir dengan rasa malu begitu. Ada penyesalan di belakang nanti ya. Kemudian coba deh untuk berbicara dengan dia. Daripada malah beraksi muka dua, ada baiknya kalau kita itu mengajaknya bicara baik-baik, pelan-pelan ya. Katakan padanya kalau kita itu tahu tentang apa yang dia bicarakan di belakang kita. Jadi peringatkan dia bahwa kita tidak menyukainya ya. Jadi jangan mengulang lagi cerita-cerita yang gak benar ke orang lain ya, menyangkut kita. Dia mungkin akan kaget, bahkan menyangkal kelakuannya. Pastinya begitu kadang-kadang. Tapi tujuan kita bukanlah untuk membuat dia mengaku, karena toh tanpa pengakuannya pun kita sudah tahu ya sifat aslinya seperti apa begitu. Tujuan kita hanya memperingatkan dia, ngingetin ya, agar tidak mengulangi perbuatannya pada kita.
Nah, ingat ya, jadi hanya bicara, nggak boleh pakai emosi, apalagi sampai berakhir dengan benjol-benjol. Kan nggak bener ya. Nah, kemudian menghadapi orang yang bermuka dua ini susah-susah gampang loh sahabat. Satu-satunya cara paling ampuh yaitu dengan menjauhinya saja sejauh yang kita bisa lakukan. Nah, itu dia sahabat, beberapa cara singkat ya, beberapa tips yang jitu mungkin yang bisa kita coba dalam menghadapi orang yang bermuka dua. Tetaplah bijak dalam bertindak, jangan terburu dalam melonjakkan emosi, hadapi dengan tenang dan ikuti cara-cara tadi, semoga bermanfaat. Oke, aku cukupkan videonya pada sesi kali ini. Nantikan video berikutnya yang lebih menarik lagi. Tetap di channel ini, tetap stay tune. Bye-bye, sampai jumpa di next video ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, semoga bermanfaat.